kemudian mencaci maki daripada agama kita. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kalau selama ini masih ada yang mencaci, yang menghina agama Islam, jangan harapkan kita akan terbebas daripada kemerdekaan, akan terbebas daripada kangkangan, daripada rongrongan orang-orang yang kemudian akan menjatuhkan bangsa kita. Saudaraku sekalian, yang keduanya, kalau kita ingin merdeka secara hakiki, sebuah peristiwa yang 75 tahun yang telah lalu kita mendeklarasikan, kita memproklamasikan kemerdekaan daripada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sebagaimana mestinya, maka seharusnya ketika kita sudah memproklamasikan tersebut, maka kemerdekaan kita raih dengan segala macam bidang kemerdekaan yang ada pada bangsa kita. Segala macam kemenangan, kebebasan, kita tidak diatur oleh apa yang namanya bangsa lain. Kita tidak diatur oleh kekuatan yang lainnya, yang kemudian kalau kita bicara tentang kemenangan, sesungguhnya kita pun teringat dengan sebuah kemenangan yang itu terjadi di masa tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasulullah SAW, dan itu terjadi di bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah, yaitu adalah bulan Ramadan namanya. Bangsa Indonesia merdeka juga sama di bulan Ramadan. Maka ketika kemudian di bulan Ramadan itu terjadi sebuah peristiwa yang maha besar, peristiwa yang luar biasa tercatat di dalam sejarah, maka tidak lain dan tidak bukan kalau itu peristiwa sebuah kemenangan. Kemenangannya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku warga negara Indonesia tercinta, ketika kita merayakan kemudian hari kemenangan kita, hari kemerdekaan kita, maka marilah kita terus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian kita membaca sejarah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu memenangkan di tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, yang kita kenal dengan peristiwa namanya Fathul Makkah. Saudaraku sekalian, kaum muslimin mengalami kemenangan ketika kemudian kemenangan istilahnya adalah Fathul Makkah, tanpa sedikit pun, tanpa meneteskan sedikit pun darah untuk kemudian meraih sebuah kemenangan daripada kaum musuh yang waktu itu akan ditaklukkan. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dengan bala tentaranya yang 10.000 pasukan, yang 10.000 orang tersebut datang ke kota Makkah, tanpa sebab, tetapi kaum muslimin datang ke Mekah karena ada sebab yang kemudian menyebabkan kaum muslimin datang ke Mekah. Apa sebabnya? Ketika itu ada sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy ketika itu. Perjanjiannya dikenal di dalam sejarah dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu antara muslim dan kemudian ada satu kabilah, ada dua kabilah bahkan,
Ada dua kabilah yang kemudian itu ada yang berafiliasi dengan orang kafir Quraisy dan ada yang berafiliasi dengan kaum muslimin ketika itu. Yang berafiliasi dengan kaum muslimin yaitu kabilah Khaza'ah, dan kemudian yang berafiliasi dengan orang kafir ketika itu adalah kabilah Bakar. Kabilah Bakar ini dan orang kafir Quraisy setelah mengadakan perjanjian Hudaybiyah, ternyata orang kafir Quraisy, orang daripada kabilah Bakar ini, dia lalai daripada perjanjian tersebut. Kenapa? Karena ternyata kabilah yang berafiliasi dengan kaum muslimin di Mekah itu ditekan, itu dianiaya, itu diancam. Maka kemudian utusan daripada kabilah Khaza'ah itu kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, menceritakan keadaan yang terjadi di Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan, dan tindakannya itu bagaimana caranya kemudian kaum muslimin itu, saudara-saudara kita yang ada di Mekah tetap aman, tetapi kemudian kita bisa memenangkan, kita bisa membuka kota Mekah daripada kezaliman tersebut dan tidak tertumpahkan darah sedikit pun. Itulah yang kemudian dilakukan step by stepnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan daripada kota Mekah. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kejadian ini dapat kita baca di dalam kitab-kitab sejarah dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran pada surah yang ke-110 pada ayat 1 sampai terakhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saudaraku sekalian, wallahu ta'ala a'lam bimuradih, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita buka tafsirnya, penjelasan ulama tentang ayat tersebut, atau kita buka dalam beberapa tafsir Al-Muyassar atau tafsir Jalalain, mengatakan bahwa idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, saudaraku sekalian. Makanya ketika Fathul Mekah terjadi, orang-orang yang awalnya masih enggan untuk memeluk agama Islam, dengan pertolongan Allah mereka berbondong-bondong segera untuk menyatakan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Artinya saudaraku sekalian, Rasul selepas mendapatkan pertolongan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah atau Fathul Mekah ketika itu, dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa Rasul selepas itu selalu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Fathul Mekah itu yang suka dibacanya adalah apa? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jamaah sekalian rahimakumullah, artinya kalau kita ambil ibrah daripada sejarah ini,
maka bangsa Indonesia kalau hari ini masih terikat dengan yang lainnya, masih diatur dengan yang lainnya, marilah bersama-sama kita lebih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mentasbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang kemudian menghina Tuhan kita, jangan ada yang kemudian menghina Rabb kita, jangan ada yang kemudian mencaci maki daripada agama kita. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kalau selama ini masih ada yang mencaci, yang menghina agama Islam, jangan harapkan kita akan terbebas daripada kemerdekaan, akan terbebas daripada kangkangan, daripada rongrongan orang-orang yang kemudian akan menjatuhkan bangsa kita. Saudaraku sekalian, yang keduanya, kalau kita ingin merdeka secara hakiki, maka yang keduanya kita harus sadar bahwa kita adalah manusia biasa, bahwa kita adalah bangsa mungkin pernah melakukan kesalahan. Beristighfarlah sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah istighfar, maka insya Allah dengan istighfar itu kemenangan akan kita dapatkan. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kemenangan bagi kita orang-orang Islam, bangsa Indonesia khususnya. Ketika kemudian kita membaca ayat itu, ternyata Allah pun pernah menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin yang ketika itu mustahil kemenangan itu akan didapatkan. Ketika itu ada dua bangsa yang sangat kuat, bangsa Persia dan bangsa Romawi ketika itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khabar, memberikan berita kepada kaum muslimin, kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti negara tersebut akan dikuasai oleh kaum muslimin, dan itu dijelaskan di dalam surah yang ke-48, yaitu surat Al-Fat pada ayat yang ke-21-nya. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Di dalam tafsirnya dikatakan makna yang lainnya ini artinya adalah harta ghanimah, harta rampasan perang daripada negeri Romawi dan Persia yang waktu itu belum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka ayat kalimat berikutnya adalah lam taqdiru 'alaiha, yang belum engkau kuasai, yang belum engkau menangkan di daerah tersebut. Qad ahatallahu biha, sungguh Allah telah menetapkan, sungguh Allah telah menentukan bagimu nanti dua negeri tersebut akan dimenangkan olehmu, akan dikuasai oleh kalian wahai kaum muslimin. Innallaha ala kulli syai'in qadira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang berbahagia, tidak ada yang mustahil bagi kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penolong bagi kita. Tidak ada yang tak mungkin. Jikalau Allah menginginkan itu bagi kita akan terjadi, maka pasti akan terjadi. Kita berdoa kepada Allah, semoga bangsa kita di hari raya kemerdekaannya benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bisa menentukan kemudian untuk mensejahterakan warga-warganya. Amin amin ya rabbal alamin.